Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dari kelas 1 di Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi-materi final komunikasi bisnis dasar. Yang pertama, jelaskan peran-peran dalam kelompok, antara lain yaitu inisiator kontributor. Peran ini memberikan ide baru bagi kelompoknya. Yang kedua, information seeker. Anggota akan berusaha mencari informasi yang detail pada kelompoknya. Yang ketiga, opinion seeker. Ia akan berusaha mencari opini tentang suatu hal dalam kelompoknya. Yang keempat, information giver. Ia akan memberikan informasi yang didapatkan pada kelompoknya. Nomor 2, jelaskan peran-peran produktif dalam kelompok. Yang pertama, pendorong, memberikan dukungan dan positif pada anggota kelompoknya. Dan kedua, penjaga harmoni, menjembatani perbedaan yang terjadi. Yang ketiga, tukang kompromi, mengkompromikan konflik-konflik yang terjadi. Yang keempat, penjaga gerbang, mempertahankan saluran komunikasi dan mendorong partisipasi anggota kelompok lainnya. Yang kelima, penyusun standar, membawa kelompok berfungsi sesuai standar. Yang keenam, pengamat kelompok dan komentator, membuat catatan dan evaluasi. Yang terakhir, kelompok pengikut atau followers, pasif menerima. Nomor 3, jelaskan peran-peran negatif dalam kelompok. Yang pertama, agresor menyerang anggota kelompok yang aktif. Yang kedua, penghambat memberikan umpan balik yang negatif. Yang ketiga, pencari pengakuan, mencari perhatian dan membanggakan pengalamannya sendiri. Yang keempat, pengakuan diri sendiri, memberikan perasaan dan sesuai persepsinya sendiri dan kepentingannya sendiri daripada fokus ke kelompoknya. Yang kelima, playboy, banyak canda kurang serius. Yang keenam, pencari bantuan, memberikan ketidakpastian dan menarik simpati. Yang ketujuh, pembela kelompok, membela kelompok dan sub pada kelompoknya. Nomor 4, jelaskan etika-etika dalam rapat. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, ketahui dan ikut agenda. Yang ketiga, pelajari materi-materi apa yang akan dibahas saat rapat. Yang keempat, lakukanlah istirahat setiap 2 jam sekali. Yang kelima, mengikuti seragam apabila menggunakan seragam tertentu saat rapat. Yang keenam, berbicara saat diizinkan. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik. Yang ke-8, tetap selalu tenang. Yang ke-9, selalu mematikan HP atau bisa juga kita senyapkan selama rapat tertentu. Yang terakhir, jangan mengajak teman apabila bukan peserta rapat, dan jangan mengajak teman dan mengikuti rapat yang diberikan. Nomor 5, jelaskan fungsi-fungsi komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menemukan informasi. Yang kedua, membangun suatu konteks atau kata-kata apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, membentuk identitas diri. Yang keempat,
memenuhi kebutuhan antar pribadi, dan kita ingin mengatakan kebutuhan kita kepada orang lain, dan kita ingin mendengarkan kebutuhan orang lain. Dan salah satu fungsi komunikasi antar pribadi adalah untuk menumbuhkan simbiosis mutualisme, dan William Scott mengidentifikasi 3 kebutuhan manusia, yaitu inklusi, yakni kebutuhan kita untuk terlibat kepada orang lain. Yang kedua, kontrol, kebutuhan untuk mengontrol, mengawasi, dan bahkan bisa menguasai orang lain. Yang ketiga, afeksi, kebutuhan untuk menumbuhkan relasi atau untuk dikasihani orang lain. Nomor 6, gaya-gaya kepemimpinan antara lain. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter, yakni gaya pimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh, dan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab diambil si pemimpin otoriter tersebut, dan sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yakni adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya, dan setiap permasalahan selalu mengikut sertakan para bawahannya sebagai suatu tim yang utuh. Dan dalam gaya kepemimpinan demokratis ini, pemimpin selalu memberikan banyak informasi dan tanggung jawab kepada para bawahannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan secara bebas, yakni pemimpin hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, yang dimana para bawahannya secara aktif dapat menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapinya. Nomor 7, jelaskan fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, pertukaran pengetahuan. Yang kedua, memahami perbedaan budaya dan tidak menghukum budaya orang lain dari perspektif. Ketiga, memahami kearifan budaya lain. Yang keempat, membantu beradaptasi pada orang lain di luar budaya kita. Yang kelima, membangun jaringan lokal. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, diharapkan memahami bagaimana perbedaan latar belakang budaya dan mempengaruhi praktik komunikasi, dan mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya, dan meningkatkan keterampilan non-verbal dan verbal dalam berkomunikasi. Nomor 8, tujuan dari presentasi bisnis ini antara lain yang pertama, memberikan informasi. Harapan dari pemberian informasi ini adalah pemberian umpan balik setelah informasi sampai padu ke orang yang dituju, dan seperti yang diharapkan, pembicara dapat menimbulkan perubahan sikap, pendapat, perilaku, dan partisipasi. Secara umum, saluran komunikasi dibedakan menjadi 3, yaitu tertulis, lisan, dan elektronik. Kedua, mempengaruhi persuasif. Yang pertama, memberikan fakta-fakta, kemudian penyampaian argumentasi, kesimpulan atau rekomendasi tertentu, mempengaruhi audiens berpartisipasi, menyampaikan kebutuhan mereka, dan menyusun kesimpulan atau rekomendasi tertentu. Yang ketiga, memberikan instruksi.
audiens merasa perlu untuk mengetahui instruksi-instruksi tindakan apa yang harus dilakukan, alasan tindakan tersebut harus dilakukan, dan kapan dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Dalam memahamkan lebih jauh terkait instruksi ini, maka audiens perlu bertanya dan memberikan komentar, dan pembicara memberikan tanggapan. Sedangkan instruksi lebih rendah terjadi jika audiens tidak memberikan tanggapan baik dengan pertanyaan maupun komentar tertentu.